Yang saya hormati Ustaz Dr. Ahmad Ridho MSc. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Jabar, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta Masjid Al-Jabar. Malam marilah kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, di mana menjadi dalam ibadah iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di akhirat dalam rangka acara menuju Quran tahun 1443. Yang kedua, pengawalan terhadap dan berdoa kepada diri dan Nabi kita, Ismail Hasan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang di sini saya sebagai pengelola akan menyampaikan yaitu acara pertama perubahan, acara yang kedua pembacaan Al-Quran, acara yang ketiga sambungan ketua Muhammadiyah, acara majelis atau wasiat, acara yang kelima rangkaian dan acara yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada pertemuan ini dengan bacaan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Khairul kepada Ustaz Muhammad Khairul yang tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairullah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang melaksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ketiga yaitu sambutan dari Ketua Al-Quran kepada Bapak Khairullah Komisi 1 Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati dan juga alhamdulillah tadi terima kasih kepada Ustadz Rozak yang telah membawakan beberapa ayat Al-Quran di dalam permulaan pertemuan ini dan juga alhamdulillah Ustadz Dr. Ahmad Rashid Ridho alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita yang akan memaparkan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tak lupa marilah kita bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tiada tara adalah kenikmatan iman, Islam, dan kita alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi bulan Ramadan terakhir bagi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari mendekati pertengahan kedua Ramadan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang atas risalah itu kita alhamdulillah bisa tercerahkan, terbebas dari kejahilian dan memasuki kecerahan di dalam agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peringatan Nuzul Quran
kita ambil tema Al-Quran Pedoman Hidupku. Artinya apa? Ada kewajiban pada kita, khususnya saya memperingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga saya, supaya kita bisa mempedomani Al-Quran, maka tidak lain melaksanakan perintah pertama yang turun. Apa itu? Iqra. Ya. Maka tidak akan cukup air di lautan, pena seandainya pohon-pohon itu jadi pena untuk menuliskan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Di sebab itu kita coba hadirkan Dr. Ahmad Rashid Ridho yang kebetulan saya punya hubungan khusus dengan beliau. Alhamdulillah termasuk orang yang sangat tekun dalam bidang ini dan menguasai berbagai pendidikan di dalam agama Islam dengan memiliki atau terlibat di dalam kegiatan yaitu Yayasan Wakaf Nur Hidayah di Sukoharjo. Ya. Dokternya termasuk yang cepat ya, Mas Ahmad. Mohon maaf saya manggilnya Mas Ahmad karena sudah terbiasa. Mudah-mudahan kita tercerahkan dan bisa membangkitkan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran dari waktu ke waktu. Sebagai orang yang diminta untuk mengorganisasi pengelolaan Al-Huda, saya baru saja membaca buku manifesto, belum selesai ya, manifesto Masjid Nabi. Ya. Itu adalah karya yang mengungkap keberhasilan Masjid Jogokarian dan desa yang namanya, kampung yang namanya Jogokarian itu adalah desa yang tadinya adalah abang merah PKI dan merah yang lain. Maka disebut abangan. Abangan itu katanya dari aba-abaan. Jadi karena itu dulu daerah yang namanya katakanlah kampung yang menampung infanteri, kavaleri ataupun apapun yang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi proses sosiologis. Apa yang saya catat penting di situ, pertama yang perlu diazankan itu takmirnya dulu. Takmirnya itu diazankan, panggilan. Ya. Mari kita contoh Mas Mukhtar di sini untuk jamaah di Al-Huda. Juga ada hayya 'alal falah. Ayo itu kita berebut, kita belum tahu apakah usaha kita akan ketemu Ramadan lagi. Ini kesempatan untuk berbagai hal. Jadi mudah-mudahan nanti dari nasihat, paparan maupun uraian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Rashid Ridho, kita bisa memetik hikmah, manfaat yang akan kita pakai untuk memperbaiki diri kita masing-masing, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah selama Ramadan supaya cita-cita la'alakum tattaqun itu bisa kita raih semua. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan membekas minimal kepada diri saya sendiri, membekas kepada teman-teman warga jamaah Al-Huda dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Dr. Ahmad Rashid Ridho untuk jauh-jauh
sampai kemari untuk memberikan beberapa nukilan dari penguasaannya yang terkait dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ada maksudnya yaitu memiliki atau yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Al-Fidjo MPI kepada Ustaz Dr. Ahmad Al-Fidjo MPI waktu dan tempat kami persilakan. Saged tiwas mboten Pak Bu. Jelas ya. Nggih, pun mboten sah napa? Ngoten mboten napa, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa sahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'ina wa anitabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ingkang kula hormati Profesor Dr. Kumaidi, beliau menika guru kula nggih, guru pembimbing promotor kula waktu kula sekolah S3 doktor. Terus mau kados ngendikanipun hubungan khusus nggih menika kula niku muridipun ngoten nggih. Kemudian para sesepuh, ini sepuh Bapak Takmir Masjid Al-Huda nggih. Para ibu-ibu, sederek-sederek kawula muda, para bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, adik-adik ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ingkang sepindah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ing dalu menika kita tasih berjumpa kembali dengan bulan Ramadan hingga hari ingkang kepinten menika Pak? 17 nggih. Terus 17. Alhamdulillah. Pas nuzulul Quran nggih. Ingkang nomor kalih sholawat dan salam mugi-mugi kita tetap kita aturkan dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutipun hingga dumugi hari kiamat. Nun sewu sadèrèngipun mungkin kula bahasane campuran nggih. Jawi kalih Indonesia ngoten nggih. Kalih Arab tulisane Arab. Kula niku nggih jane Jawa asli. Jenenge nggih anu nggih Arab nggih. Ahmad Rasyidun niku kula niku nggih Jawa asli. Nggih boten saged basa Jawa alus ngoten. Nggih, muga nggih.
Nyuwun ngapunten mungkin kula campur-campur mawon nggih. Nggih saderengipun nggih eh kula saking tlatah Gagak Sifat nggih Boyolali. Eh nggih kula sebenarnya lahir besar di Solo. Mbah buyut kula niku saking mriki, saking Tempur Sari. Klaten dadi pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah. Lah kula mbiyen niku mbah kula niku ingkang nggih gampangane pun nggih kiyaine. Wonten ingkang saking mriku mboten nggih, nek mriki. Nggih, jadi dekat nggih. Meger, meger nggih, meger kalian Tempur Sari. Tempur Sari niku nggih menurut cerita nggih, menurut cerita mawon nggih. Tempur niku Tempur Sari niku nggih intinipun. Jadi memang menurut riwayat dulu pasukan Diponegoro itu setelah kekalahan itu banyak yang menyebar dan diantaranya itu adalah di kampung Tempur Sari. Dulu adalah kavalerinya Pangeran Diponegoro dan di situ memulai dakwah ya. Maka di Tempur Sari mungkin nggih meger mriki kathah pesantren nggih. Karena dulunya menurut cerita saking nggih sederek-sederek kula kalau ben niki adalah kampungnya para pejuang. Mana namanya nggih deket nggih satu Meger. Meger niku napa Pak? Sehat nggih. Meger sehat, kuat, seger gitu. Ya kados kan kados Bapak ingkang wonten mriki nggih niku nggih. Tesih walaupun pun sepuh tapi tetap meger-meger ya. Kados Prof nggih termasuk tesih meger-meger nggih, tesih sehat. Karena nggih juga mungkin doa dari juga berkah barokah dari orang tua kita ya. Sehingga desa di sini niku kadosipun subur nggih. Subur terus napa meneh Pak? Nggih ayam tentrem ngoten nggih. Ya, mungkin juga karena barokah dari orang tua kita. Nggih niku pada kesempatan malam hari ini kita nanti akan membicarakan mengenai Al-Qur'an nggih. Tapi sebelumnya kita perlu juga mengetahui apa definisi Al-Qur'an itu atau ta'riful Qur'an. Ta'riful Qur'an napa Pak definisipun? Nggih niki nggih. Definisipun tulisan nika. Ta'riful Qur'an, definisi Al-Qur'an. Jadi kita perlu tahu definisi Al-Qur'an itu seperti apa. Pertama adalah kalamullah, yang kedua adalah al-mu'jizu, yang ketiga adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah al-manqulu bitawaturi. Yang kelima adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Kemudian ada yang menambahi al-maftuhatu bisuratil Fatihah wal makhtumu bisuratin Nasi. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas di dalam mushaf Al-Qur'an. Nggih. Menika. Pertama nggih, definisi ingkang sepindah inggih menika kalamullah, perkataan Allah. Jadi Al-Qur'an menika bukan pendapat Nabi Muhammad, bukan perkataan Nabi Muhammad juga, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan hasil pikiran Nabi Muhammad. Tapi Al-Qur'an menika inggih kalamullah. Dados firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat An-Najm nggih. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu tidak lain adalah wahyu. Walaupun satu wahyu Al-Qur'an atau yang kedua itu wahyu yang berupa hadis. Jadi hadis itu nggih wahyu nggih. Hanya redaksinya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Al-Qur'an menika redaksi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus beda mungkin dengan
ideologi selain Islam atau agama selain Islam, bukan eh, mungkin perkataan tokoh mereka atau tokoh agama mereka. Tapi kalau Al-Quran itu merupakan kalamullah. Jadi di sini katakan ya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu tak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad menika dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau napa Pak, Bu? Disebut apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa menika. Maksum nggih, terus nggih. Maksum. Meskipun Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan, tapi tetap menjadi wahyu. Kesalahan itu berupa ijtihad. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad SAW niku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkara fatanfa'ahu dzikra. Jadi surat Abasa itu berkisah ya, mengisahkan tentang atau asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW buta. Namanya pun sinten Pak Bu? Enten ingkang kemutan mboten? Abdullah bin Umi Maktum. Menika datang kepada Nabi Muhammad SAW minta diberi pelajaran tentang Islam. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad sedang sibuk ya berdakwah kepada petinggi Quraisy, istilahnya seperti itu, tokoh-tokoh Quraisy. Harapannya kalau tokoh-tokoh Quraisy itu masuk Islam, maka pengaruhnya sangat besar ya Pak ya. Jadi pengikutnya Nabi Muhammad itu jadi lebih banyak. Seperti itu kira-kira. Tapi kemudian datang saat itu Abdullah bin Umi Maktum, istilahnya gampangannya nyela-nyelani, keriwut-keriwutin Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ya menunjukkan ekspresi yang tidak suka gitu. Maka bermuka masam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur. Jadi teguran Allah itu jadi wahyu. Jadi kesalahan ijtihad Nabi Muhammad yang mengabaikan atau tidak memprioritaskan Abdullah bin Umi Maktum itu jadi wahyu. Nah inilah. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu dianggap sebagai satu kesalahan ijtihad, tetapi dianggap jadi wahyu ya. Jadi kesalahan ijtihadnya saja dan jadi wahyu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan itu merupakan bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai memisahkan antara Al-Qur'an dan hadis, nggih. Jadi ada orang ingkarul sunnah ya, ingkarul hadis, ingkarul sunnah. Nah niku mboten leres ya, karena banyak sekali ibadah ya, amalia-amalia yang hanya terdapat di dalam hadis ya. Misalnya sholat 5 waktu, tata cara sholat jenazah, sholat sunat, cara berdoa, lah itu ada di dalam hadis gitu. Nah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi ini ya, Allah Subhanahu wa taala jamin otentitas. Otentitas niku napa? Keaslian Al-Qur'an. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mengubah Al-Qur'an, bahkan walaupun hanya satu huruf saja tidak akan bisa dijaga. Sebab banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, banyak orang yang meskipun tidak hafal tapi karena dia membaca terus-menerus, ketika ada kesalahan jadi tahu. Jadi malah panjenengan niku nggih, ini pengalaman spiritual kula mawon. Kalau panjenengan niku membaca Al-Qur'an itu satu hari itu 1 juz itu saja.
itu udah nanti akan diberi kepekaan yang tinggi ketika membaca Al-Quran itu salah. Gitu. Kemarin itu ada ya, barusan belum lama. Al-Quran niku enten perteng beripun nggih, salah nyetak. Niku ngeten tok nggih. Di dalam surat Al-Kahfi. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ditulis wa inna lajahiluna. Padahal udah laja'iluna. Ain terus salah napa? Ha. Konangan deh. Niku nggih. Kursi jitok sak huruf tok. Ja'iluna jadi jahilun. Ja'ilun itu membuat menjadikan diganti la jahiluna jadi benar-benar bodoh lah artinya kan napa jauh gitu. Nah ini ditarik padahal beda satu huruf saja. Nah apalagi kalau kita ingin membuat yang sepadan dengan Al-Quran nggak akan bisa. Ya, kul lau ini citamaatil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum ba'dan dhahira. Yang artinya, kul katakanlah hai Muhammad. Lau ini citamaatil insu wal jinnu, seandainya jin dan manusia itu mereka ingin membuat satu yang semisal Al-Quran, mesti tidak akan bisa. Itu dijamin oleh Allah. Ya. Qul law ini istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Mereka bersatu padu membuat satu yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan bisa walau kana ba'duhum ba'dan dhahira, walaupun mereka bekerja keras sekeras apapun untuk membuat semisal Al-Qur'an. Jangankan seperti Al-Qur'an nggih Pak nggih, yang mudah dihafal. Ya ada pernah yang buat satu surat saja, Al-Fil. Niku pun boten saged nyaingi surat Al-Fil, keindahan Al-Fil. Inggih menika sinten? Musailamah Al-Kadzab. Ya. Itu nabi palsu nggih, buat ayat ini. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apakah gajah itu? Ya hayawanun danabun tawil, dia adalah hewan yang mempunyai telalai yang panjang. Jadi itu cara-caranya bocah Isa ya. Jadi itu mungkin baru segi sastra mereka si Musailamah ini akhirnya pakai lam semua ya, tapi kan isinya kan enggak bermutu ya. Beda sekali dengan surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi isinya beda ya. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'an ini sampai hari kiamat ya. Otentitas Al-Qur'an akan dijaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin merubahnya. Kemudian ini, al-mujizu yang kedua itu adalah yang melemahkan atau mujizat ya. Al-Qur'an itu menjadi mukjizat. Mukjizat Al-Qur'an itu disebut dengan mukjizat akli, gitu. Mukjizat yang bersifat apa? Akal. Maksudnya apa? Orang itu akan menemukan kemujizatan Al-Quran ketika dia menggunakan akalnya, ketika dia mau mempelajari Al-Quran. Akan ditemukan keajaiban-keajaiban. Akan ditemukan mukjizat-mukjizat. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mukjizatnya pun apa, Pak Bu? Sifatnya hisi itu apa? Bisa diindrawi, gitu. Jadi nanti kalau nabi yang membawa mukjizat ini ya, yang dibekali mukjizat ini sudah wafat, maka kemukjizatan itu juga hilang. Contohnya sinten Pak? Nggih, hampir semua nabi nggih. Itu semua diberi mukjizat hisi. Misalnya Nabi Isa napa? Mukjizat Nabi Isa niku menghidupkan orang yang mati. Nah, niku. Terus apa boleh? Menyembuhkan orang yang sakit buta.
itu sembuh. Terus Nabi Musa tongkat nggih. Jadi Allah itu berikan mukjizat kepada para nabi itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh nabi tersebut. Ya. Tantangannya nabi itu napa? Misalnya zamannya Nabi Musa, tantangannya napa? Tukang sihir nggih. Maka Nabi Musa kasih mukjizat yang bisa mengalahkan eh, kehebatan sihir. Nabi Isa tantangannya kehebatan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, intinya gitu gitu. Kedokterannya hebat di zaman Nabi Isa. Para tabib-tabib itu hebat-hebat itu menciptakan ramuan. Kayak ramuannya tokser, orang sakit itu mudah ya untuk atau disembuhkan. Nah, kemudian Nabi Isa itu diberi mukjizat yang bisa mengalahkan kehebatan para dokter ya. Nah, jadi terus kemudian Nabi siapa? Diberi kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nggih raja. Jadi nabi nggih raja sekaligus mulukan. Jadi di antara nabi itu juga diberi oleh Allah kekuasaan. Nabi Sulaiman bahkan berdoa gini, Robbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Yang artinya apa? Ya Allah, berilah aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada penguasa-penguasa sesudahku. Dan Nabi Sulaiman kekuasaannya paling hebat ya. Tentaranya apa? Jin, menungso, kewan. Terus niku mukjizat ya. Mukjizat. Pasukan Nabi Sulaiman itu pasukannya paling besar ya. Lah nganti jin setan wafat tadi pasukannya ternyata saya kalah kayak gitu. Dan itu sesuai dengan doa Nabi Sulaiman gitu. Jadi kekuasaannya besar sekali. Maka kalau ada orang soleh gitu, ada orang soleh ingin istilahnya itu gampangannya berkontestasi dalam kekuasaan, itu kita dukung ya, sama seperti Nabi Sulaiman dulu ya. Itu. Dan kembali ke sini mukjizat. Jadi nabi itu para nabi diberi mukjizat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi Allah itu sudah menantang kepada manusia, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kamu hebat ya. Nggak ada ya kan. Nah ini kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran tidak hanya dari sastranya, dari kata-katanya, tetapi juga dari isinya. Gitu Pak Bu. Ada buku yang bagus nih. Judulnya itu gini, para ilmuwan yang masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Ada matematika, ada biologi, ada kedokteran yang masuk Islam setelah mereka membaca Al-Quran. Setelah mereka mempelajari Al-Quran. Contohnya pripun? Contohnya ada seorang ahli yang meneliti tentang Fir'aun. Fir'aun kok awet nggih? Ternyata Al-Quran sudah menyebutkan bahwa jasad Fir'aun itu ditenggelamkan di laut dan nanti akan ditemukan ya. Ditemukan dan karena pengaruh garam terus kemudian jadi awet masuk Islam. Terus enten ingkang meneliti masalah gerakan sholat. Gerakan sholat itu membuat sehat. Okay. Pokoknya membuat orang itu jadi tenang, buat sehat. Ya, itu kemudian masuk Islam. Pokoknya banyak yang masuk Islam. Ada juga yang masuk Islam setelah melihat fenomena alam. Dalam Al-Quran dikatakan gitu. Bainal bahraini yaltaqiyan. Dua laut bertemu, akhirnya bercampur boten, Pak Bu.
ternyata air dari dua laut bertemu itu enggak bercampur. Jadi ada pembatas. Seolah-olah antar dua laut ini airnya dibatasi. Dan itu disaksikan oleh para ahli, terus akhirnya masuk Islam. Ini Al-Quran sudah mengatakannya. Padahal seandainya Al-Quran itu bukan dari Muhammad, ya lawajadu ghairi min indillah fihi tilafan kasiron. Jadi seandainya Al-Quran itu ya ghairu min indillah lawajadu fihi tilafan kasiron, maka niscaya akan kita dapati di dalam Al-Quran itu apa? Pertentangan, ya, pertentangan yang banyak. Di dalam Al-Quran itu akan didapati pertentangan antar ayatnya, ya, sebagaimana mungkin di dalam kitab-kitab suci yang lain, ya. Ya, kalau seandainya bukan dari Allah, karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hampir tidak kita dapati pertentangan, ya, di dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga inggih menika napa? Al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu merupakan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam dada Nabi Muhammad. Artinya Al-Qur'an itu dihafal, dilaksanakan, kemudian Al-Qur'an itu sudah menjadi akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu ya? Karena khuluquhul Quran. Maka Aisyah mengatakan ya, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, seperti itulah akhlak Nabi. Ya, jadi itu kata Aisyah. Sehingga ini dikatakan bahwa Al-Quran itu turun sampai ke dalam dada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tidak akan berkhianat, tidak akan mengingkari, tidak akan berdusta. Tidak akan berdusta dengan yang telah ia turunkan kepadanya. Tidak akan mungkin itu. Sehingga ada namanya sifat mustahil Rasul. Kita ada sifat wajib Rasul, ada sifat mustahil Rasul. Jadi itu. Jadi Al-Quran itu sudah menyatu, terinternalisasi dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Terus selanjutnya saja ini. Al-manqulu bitawaturi, disampaikan kepada kita, sampai kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir itu maksudnya adalah ketika Rasulullah itu membacakan Al-Quran, itu disaksikan oleh banyak sahabatnya yang meriwayatkan. Sehingga tidak mungkin sahabatnya itu berdusta, mengarang Al-Quran. Kemudian berkata Al-Quran atas nama Nabi Muhammad. Karena banyak orang yang menyaksikan, mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad. Ya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir. Ya. Jadi tidak hanya satu orang saja, banyak orang yang meriwayatkan bahwa Nabi telah mengajarkan kepada kami ayat Al-Quran begini dan begini. Kami menerima ayat Al-Quran begini dan begitu ya. Jadi itu. Dan Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu istilahnya ya murojaahnya kepada malaikat Jibril. Dan akhirnya malaikat Jibril yang memberi kepada Nabi Muhammad ini ayat ini diletakkan di sini. Kalau ayat Al-Quran yang turun itu kan tidak urut ya Pak ya. Ingkang sepindah apa? Sampun di was prokum tadi. Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang pertama kali turun. Kok bentuk surat Al-Fatihah? Benten ya antara urutan di dalam mushaf itu dengan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad. Yang turun kepada Nabi Muhammad tidak urut ya. Seperti Al-Quran itu, seperti mushaf yang hari ini kita baca. Ya, supaya menguatkan Nabi Muhammad, supaya menguatkan para sahabat.
Itu makanya Al-Quran diturunkan bertahap, tidak urut, kemudian malaikatlah yang memberikan pengajaran kepada Nabi Muhammad. Ini adalah ayat kelanjutan dari surat ini, gitu ya, dan menempatkannya. Itu kemudian kita umatnya ini yang diberi oleh Allah itu hidayah ya, dengan kita menerima Al-Quran bisa membaca hari ini luar biasa gitu. Aplikasi ada gitu, teng HP wonten gitu. Jadi yang mboten nate maos Quran, mboten purun sinau Quran gisane bangetan banget ya. Nah, maka kita bersyukur sekali. Dulu Al-Quran pertama kali ditulis itu enggak pakai titik gitu Pak. Tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Nah terus pripun dong? Cara-caranya wong ade nganggo titik men nggih, mboten nganggo harokat kleru-kleru. Apa meneh ora nganggo titik. Terus kemudian enten ada ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali mulai menulis pakai harokat dan pakai titik. Sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita. Dulu Mushaf Utsmani pertama kali ya enggak ditulis dengan pakai titik, pakai harokat enggak pakai. Jadi yang bisa membaca adalah yang pernah membacakan. Dia membaca dan ditalahkikan. Ya. Maka tulisannya itu sama, hanya kadang caranya beda. Maka ada istilah qiraah sab'ah, gitu. Qiraah sab'ah itu, tapi tulisannya sama Pak. Hanya bedanya yang karena periwayatannya beda itu. Nah itulah Al-Quran yang luar biasa ya. Allah jaga nih. Kemudian al-mutabadu bitilawatihi. Membacanya adalah bernilai ibadah khusus ya. Jadi Rasulullah mengatakan itu, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan ya. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun. Terus lam harfun. Mim harfun. Terus kemudian dikatakan lagi adalah wa kullu harfin asru hasanatin. Setiap huruf 10 kebaikan. Nah, ini mungkin beda. Kita belajar ngeten nggih, belajar napa mungkin belajar kuliah nonton niku nggih ibadah, tapi ibadah umum gitu. Ibadah yang sifatnya umum. Tapi kalau Al-Qur'an ini kita baca Al-Qur'an itu ibadah bernilai pahala khusus ya. Niku. Dan niki ayatnya niki. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, ini takrif Al-Quran, napa pengertian Al-Quran ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya, kan kita enten doa ya, biasanya setelah setelah kata itu Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa niku napa Pak? Artinya Pak? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah,
kasihanilah aku. Ya, kasihanilah kami ini dengan Al-Qur'an. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah itu mengasihani kita dengan Al-Qur'an ya. Jadi kita yang dikasihani Al-Qur'an, maka kita harus baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu nanti akan datang kepada hari kiamat menjadi saksi untuk kamu. Ya, memberi syafaat kepada orang yang li ashabihi. Sahabat-sahabatnya Al-Qur'an. Sahabat-sahabat Al-Qur'an itu ingkang pripun, Pak? Nggih, membaca, terus apa boleh? Menghafal, terus mentadaburi, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, itu adalah orang-orang ahlul Quran. Ya, saya itu kita itu sering buat panjenengan meniku mau tentang ahlul Gaza, penduduk Gaza. Sering buat mengikuti berita Gaza. Jadi penduduk Gaza itu adalah, menurut saya adalah para ahlul Quran. Jadi penduduk Gaza itu begitu tabah dalam penderitaan itu karena Al-Quran. Dan Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada ahlul atau penduduk Gaza itu sebab Al-Quran. Seandainya bukan karena Al-Quran, pasti mereka akan putus asa. Mereka akan bunuh diri, mereka akan menyerah. Tapi karena apa? Mereka ahlul Quran. Walaupun seluruh dunia tidak ada yang membantu mereka. Ya, tidak. Padahal seluruh dunia itu mendiamkan kejahatan Israel, melakukan pembunuhan, genosida. Tapi mereka tabahnya luar biasa. Dan itu menjadi jalan bagi ratusan ribu, mungkin jutaan orang itu masuk Islam. Ya, karena ketabahan mereka. Dan hebatnya lagi, karena Al-Quran, mereka itu menjadi orang-orang yang mengasihi, bahkan terhadap musuh di tengah penderitaan mereka. Panjenengan baca betul ya, waktu pertukaran sandera itu. Sanderanya Hamas atau sanderanya pejuang Gaza dengan sanderanya Israel jauh ya. Sanderanya Israel orang Palestina ya, itu dihajar sampai cacat ya, banyak yang cacat, banyak yang gila. Tapi tawanannya Israel nggak ada yang dilukai, bahkan dijamin kesehatannya, bahkan makannya lebih terjamin daripada ahlul Gaza sendiri. Padahal mereka yang menawan mereka itu adalah keluarganya. Banyak yang mati karena dibunuh oleh tentara Israel, karena kekejian Israel. Banyak keluarga yang mati di penjara, banyak keluarga dari pejuang itu yang cacat disiksa oleh tentara Israel. Tapi mereka tidak dendam terhadap tawanan. Itu luar biasanya. Apakah kita bisa seperti itu? Mungkin kita akan dendam ya. Mungkin bunuh keluargaku, tak pateni, rasa tak ipangan genti, seksa genti. Mungkin kita akan seperti itu, tapi enggak. Itulah perilaku ahlul Quran yang sesungguhnya. Jadi penduduk Gaza itu ahlul Quran, Pak. Jadi sehingga mereka luar biasa, mereka bertahan karena mereka meyakini kemenangan Allah itu datang, pasti akan datang pada mereka di tengah penderitaan yang luar biasa. Mereka makan itu tidak makannya manusia, Pak. Sekarang ini makannya rumput, makan ternak itu dikeringkan ya, dimasak ya. Itu kemudian mereka makan. Jadi saking penderitaannya. Ada yang selain ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang bobot tubuhnya turun ya, sampai 60 kilo, ada yang 70 kilo, karena dari gemuk menjadi sangat kurus, ya karena kekurangan. Tapi mereka yakin pertolongan Allah. Kalaulah bukan karena Al-Quran, maka tidak akan bisa seperti itu, bisa setabah itu. Ukraina saja diserang Rusia, itu padahal dibantu Barat, Amerika, itu udah seolah-olah menderitanya
setengah mati ya, paling menderita. Seolah-olah mereka paling menderita ya, minta bantuan ke sana kemari ya. Tapi penduduk Gaza itu justru dikepung oleh saudaranya sendiri. Karena apa? Penguasa Mesir itu membenci pro dengan Israel, intinya gitu ya. Jadi pro dengan Israel malah sehingga tidak dibuka pintu Rafah ya. Padahal kalau dia punya kebaikan hati, ada dalam imannya, ada dalam iman itu ada dalam dadanya, pasti akan dibuka pintu Rafah dan akan diberi kebebasan penduduk Gaza itu untuk berobat, untuk memasukkan bahan-bahan makanan, bahkan masukkan senjata, tapi ditutup ya. Bayangkan saudaranya sendiri itu menutup, tapi begitu tabahnya. Bahkan ada seorang bapak kehilangan anaknya, istrinya, rumahnya hancur. Terus kita lihat di video itu ya, gimana perasaan bapak? Alhamdulillah saya masih hidup ya. Saya bersyukur keluarga saya mati syahid itu ya. Itu luar biasa. Dan Allah ganti. Saya yakin Allah akan ganti keluarga saya dengan banyaknya orang yang masuk Islam. Dan dia menyaksikan ya, bahwa di Eropa, di seluruh penjuru dunia yang menyaksikan ketabahan penduduk Gaza itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Mereka penasaran. Banyak seluruh penjuru dunia, terutama orang Eropa. Mereka penasaran, rahasia apa yang membuat mereka bisa setabah itu penduduk Gaza itu. Ternyata adalah apa? Al-Quran ya. Al-Quran. Ada anak-anak itu yang cacat, kena bom. Dia ucapkan apa? Al-Quran bacaannya. Dia sudah sadar diri. Yang dikeluarkan dari mulutnya adalah apa? Bacaan Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu sudah jadi bacaan dia setiap hari. Al-Quran itu sudah menyatu dengan jiwanya itu, sehingga apa yang dia keluarkan itu adalah Al-Quran. Nah itu, maka kita bersyukur sekali jadi penduduk Indonesia ya. Kita harus bersyukur, di antara bersyukur kita bersyukurnya adalah cara ini. Al-imanu bil Quran, beriman kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita. Pertama adalah al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran. Jadi bukti kita itu iman, bukti bahwa kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita adalah al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran. Ini kok ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, yaitu Al-Quran ya. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah berikan kepada kita itu jaminan kebahagiaan dengan Al-Quran. Gitu. Jadi kita itu yang butuh Al-Quran, bukan Allah membutuhkan kita dengan supaya kita mau baca Al-Quran, enggak, tapi kitalah yang butuh dengan Al-Quran. Kita yang butuh dengan kasih sayang Allah melalui Al-Quran. Kita butuh dengan syafaat Allah melalui Al-Quran. Maka kita harus dengan Al-Quran itu harus akrab. Ya. Akrab itu diantaranya dengan pertama adalah ta'allumuhu, yaitu mempelajarinya. Ta'allumuhu, kemudian yang kedua adalah ta'limuhu, mengajarkannya. Pertama mengajarinya, yaitu mengajarkan Al-Quran. Jadi kita akrab dengan Al-Quran itu pertama mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Berarti kita gimana mempelajari Al-Quran? Ya, mengetahui isinya, mengetahui maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, al-ilmu salah satu. Ya, al-ilmu salah satu. Ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fadlun. Selain yang 3 ini, maka utama, disebut keutamaan saja.
Jadi yang tiga ini harus apa? Harus kita pelajari. Yang tiga ini harus jadikan dasar hidup kita. Yang tiga ini harus menjadi yang pertama kita kuasai, kita pelajari. Tiga niku napa? Inggih ingkang sepindah ayatun muhkamatun. Ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an yang jelas ya. Yang jelas hukumnya, mungkin jelas maksudnya itu jelas artinya itu maksudnya kita ayat-ayat muhkamatun. Terus yang kedua adalah sunnatun qaimatun. Sunnah qaimah itu sunnah yang ditegakkan hingga menika sunnah-sunnah Nabi babakan misalnya cara sholat, cara wudhu, cara apa boleh Pak? Berdoa, masuk masjid, cara makan. Cara makan itu wonten nggih Pak? Ya. Samilah, kul samilah. Katakanlah ya, bacalah samilah. Bismillah gitu. Terus kemudian khud min nyalika, jadi diambil dari yang dekat denganmu gitu. Di antara itu itu cara adab makan. Jadi terus apa lagi? Banyak sebelum berangkat ke kantor, kerja, sekolah ada doanya. Terus apa boleh Pak? Mau belajar ada doanya. Jadi itu sunnatun qaimatun. Terus misalnya sampai cara ini enggak Pak, mengurus jenazah gitu, memandikan, terus apa boleh mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, itu dicontohkan oleh hadis Nabi. Itulah disebut dengan sunnatun qaimatun. Maka kita yang sifatnya sunnatun qaimatun, sunnah-sunnah yang ditegakkan, yang praktis-praktis, amalia ibadah praktis, kita harus tahu. Sebagai orang muslim kita harus tahu. Ya. Ini membuktikan bahwa kita itu apa? Unsubi, akrab dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah faridatun adilatun. Faridatun adilatun menika inggih ilmu waris. Nah, ilmu waris itu perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak supaya nanti kalau kita mati ya itu pembagian waris adalah sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat. Salah satunya nggih menika napa? Perbandingan waris perempuan laki-laki pinten banding pinten? 2:1, salah satu nipun. Jadi ini mempelajari Al-Quran. Terus taklimuhu, ya mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sebaik-baik kita itu adalah yang mau mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Apapun posisi kita. Baik kita sebagai orang tua mengajari anak kita. Kita sebagai takmir masjid mengajari generasi muda Al-Quran. Apalagi bapak ibu ini terhadap Al-Quran, anaknya itu harus peduli pendidikan Al-Quran anak-anaknya. Gimana Pak Bu? Panjenengan waktu nipun kathah mboten mengajari lari-lari nipun. Kathah mboten, gadah waktu kathah mboten. Misalnya mboten kathah, mboten mampu, mboten kathah, maka sekolahkan anak-anak kita yang di situ dipelajari Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Kan kathah nggih sakniki nggih. Di sekolah Muhammadiyah pun kathah sing mengajarkan tahfidz Al-Quran. Nah, niku nggih. Supaya anak-anak kita nanti anak-anak menjadi generasi robbani ya. Generasi robbani ciri-cirinya adalah mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi diajarkan mempelajari Al-Quran, kita mengajarkan tidak harus jadi guru untuk anak, maksudnya guru di sekolah, guru anak kita di rumah, guru untuk cucu kita, guru untuk tetangga-tetangga kita, guru dari anak-anak teman-teman kita di masjid. Nah, meskipun mungkin panjenengan punya kedudukan tinggi, tetap jangan lupa untuk mengajarkan Al-Quran. Ini nasihat yang bagus sekali dari pimpinan pondok Gontor.
inggih menika Pak Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi ini nasihat begini Pak. Tahun di Idul Fitri 1953. Saat itu beliau menasihati kepada santrinya di malam Idul Fitri, kamu jadilah orang yang jadilah kamu itu orang yang mau mengajarkan agama ini walaupun di gini, nasihatnya itu orang yang besar, beliau gini, orang yang besar itu adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama ini walaupun di tempat terpencil, walaupun di tempat yang sunyi, di pedesaan, di pelosok, itulah orang yang hebat. Jadi orang yang hebat itu orang yang dia mau mengajarkan Al-Quran walaupun di tempat terpencil, apalagi tanpa gaji, tanpa itu luar biasa. Nah, itu adalah sebaik-baik kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, itulah sebaik-baik manusia. Kalau kita nggak sempat mungkin mengajar di masjid, ajarkan minimal anak-anak kita. Kalau nggak sempat pun minimal mendampingi perhatian terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu TPA di masjid, boten difasilitasi gitu. Anaknya, Bu, kula nyuwun Al-Quran. Terus orang masjid ono Quran ya. Harusnya ya, oh ya le, tukake gitu. SPP, bayar SPP 100.000, ya le, gile, bayar ke. Ya, ampun, TPA bayar 100.000, gitu. Padahal kita les matematika, gitu Pak, Bu. Kenapa les bahasa Inggris? Kenapa betul saya bayar sesasi 100.000 les bahasa Inggris? Enten Prof. Betul les bahasa Inggris, matematika, sempoa, betul sing 100.000. Mesti pinten? Jutaan. Nggih betul Pak. Masa anak kita belajar Al-Quran bayar 100.000 aja keberatan. Apalagi tembaknya setiap hari profesional pengajarnya, bacaannya Masya Allah seperti Ustadz tadi ya, Ustadz siapa? Ya Ustadz Rozak. Nah, luar biasa itu. Jadi muliakan guru-guru Al-Quran di sini yang jadi guru TPA kita. Jadi orang tua yang peduli kepada anak-anak kita, ya, peduli kepada kehidupan akhirat mereka, ya. Nah, jadi kalau kita itu mau membayar guru bahasa Inggris, les matematika, apa mulai, les piano, les pokoknya sing hebat-hebat niku nggih, jutaan, maka seharusnya dengan guru Al-Quran juga tidak kalah, nggih mboten Pak? Ya, seharusnya nggih. Ampun gurune wis anake nakal ning masjid Bedigasan diseneni gurune terus diparani dilabrak pegah mulang ya. Wis kira dibayar sisan. Ya, wis gurune kon malaikatan mulang anake bocah dileke mergo nakal malah diseneni genti. Ya udah, nah itulah yang membuat bubarnya banyak TPA. Soalnya orang tua nggak peduli ya. Maka kita harus peduli di sini sebagai orang tua. Ya, kalau bisa, kalau di sini belum ada, sore hari belum ada TPA, kita adakan. Gimana caranya? Gimana caranya? Iuran nggak masalah. Apalagi sini itu desa makmur ya, pasti penduduknya kaya-kaya gitu. Mau sawah aja membentang gitu. Maka sisihkan uang kita sebelum kita mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya, jadi napa? Harapannya orang yang mati niku. Dia urip ke dunia hanya satu saja. Orang yang mati niku cita-citanya bersiji. Urip neh ning donya terus beramal soleh dan bersedekah. Jadi berdua, dia napa cita-citane setunggal, urip meneh, terus bar urip sing dilakuke pengen dua tok.
Hingga menikah satu beramal soleh dan yang kedua adalah bersedekah. Apakah kita hubung hidup diberi oleh Allah banyak kecukupan, sisihkan, sedekahkan ya. Biasa senang dengan sedekah ya. Saling membantu. Ya. Apalagi kalau masjid ini berapa ya untuk ngopeni masjid, ngopeni TPA berapa ribu sih ya itu ya. Nah, itu maka kita sisihkan sebagai bentuk keimanan kita, bentuk kebenaran, pembuktian kebenaran iman kita. Nah, sodako itu artinya apa? Sidiku artinya benar. Jadi orang yang senang bersedekah itu menunjukkan kebenaran imannya. Jadi orang yang bersedekah mesti imannya akeh bener. Ya itu. Karena sidiku benten kalih caleg. Caleg niku sedekah mergo pengen dipilih gitu. Aku bar ora dipilih jaluk meneh kan. Ya, benten yang bersedekah niku mboten enten pamrih. Pokoke mbuh dipuji, mboten dadi caleg, ra dadi caleg senang bersedekah. Ini menunjukkan imannya benar. Terus kemudian ini atas jam pinten niki? Pokoke mengke are kesuwen tenan nggih. Jenengan tegur atau nggih Prof nggih. Oke, ketakon ya. Ya, kemudian tilawah. Ya, sekarang kita bukti kita itu akrab dengan Al-Quran itu melakukan apa? Harus apa? Satu tilawah, baca Al-Quran. Kalau panjenengan tidak kuat, maksudnya boten sanggup menghafal, bacalah Al-Quran. Boten sanggup, boten kalau kok anggere ngapal kene boten kuat, lali-lali wae, maka bacalah Al-Quran. Nah, maka di sini tuh karena hifdzon, menghafal itu paling berat ya, diletakkan di paling bawah gitu, tilawah minimal baca Al-Quran gitu, nggih. Tadi ayat sudah saya bacakan. Jadi kita baca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan, sehari bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz gitu. Nanti pokoknya kalau kita baca Al-Quran terus itu akan merasa nikmat. Terus Fahman inggih menika memahami Al-Quran. Niki ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka itu terkunci? Jadi kita memahami Al-Quran. Jadi setelah baca maka tingkatkan paham. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini kita paham dengan Al-Qur'an. Kemudian tadbikon, melaksanakan Al-Qur'an. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsiu wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi para sahabat itu ada riwayat ya. Para sahabat itu menerima Nabi itu 10 ayat, lalu dia laksanakan. Mereka tidak akan mau minta lagi diajari dengan 10 ayat yang lain sebelum dia laksanakan itu. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, betul apa? Misalnya kita dalam kehidupan menghafal dulu, mempelajari dulu, bersama dan melaksanakan, supaya kita jadi ahlul Quran, Ahlullah ini Allah itu punya keluarga. Keluarganya di dunia gimana sinten? Ahlul Quran. Keluarganya Allah itu di dunia itu gimana ahlul Quran. Ahlul Quran itu sinten? Nggih sing seneng maca Quran, sing seneng menghafal, sing seneng melaksanakan Al-Quran, sing mencintai ahlul Quran nggih. Jadi mencintai ahlul Quran niku nggih termasuk ahlul Quran. Nggih. Memfasilitasi orang belajar Al-Quran ahlul Quran. Mengusahakan supaya orang-orang itu senang dengan Al-Quran termasuk ahlul Quran. Maka dikatakan Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sebab nanti ia akan datang pada hari kiamat,
li ashabi untuk sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Al-Qur'an. Sahabat-sahabat Al-Qur'an mereka niku nggih boten sing maca tok, sing memfasilitasi. Gitu kan kadang enten pondok pesantren sing didirikan oleh boten ahli Quran. Maksudnya boten hafid Quran, boten ahli dalam artian ulama Quran, tapi punya uang, dana, memfasilitasi, membiayai, menghidupi, menyantuni siswanya. Nah itu termasuk ahli Quran. Gitu. Jadi bapak-bapak ini walaupun panjenengan meniku mungkin boten sanggup untuk menghafal Al-Quran, boten sanggup membaca Al-Quran sehari 1 juz, tapi paling tidak panjenengan peduli. Iuran, hidupkan TPA, iuran dengan hartanya, bagaimana caranya masjid ini makmur, ya, ibu-ibu menyediakan snack dan lain sebagainya. Itu bagian dari kita orang-orang yang ahli Quran. Terus terakhir adalah ifdon, menghafal dan menjaganya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi ini menghafal Al-Qur'an. Kemudian ini terus yang kedua nggih, tarbiyatun nafsi bihi, mentarbiyah diri dengan Al-Qur'an. Mentarbiyah diri dari jiwa kita. Jiwa itu harus kita biasakan dengan dekat cinta Al-Qur'an supaya jiwa kita itu akrab dengan Al-Qur'an. Sebab nanti jiwa kita itu yang nanti akan menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu kita akan nanti bertemu dengan Allah. Jiwa itu napa nggih Pak nggih? Nggih roh napa enten roh enten jiwa, enten roh enten nafas. Roh itu seperti kalau HP ngeten nggih. HP niki hidup karena ada anu nggih, baterainya nggih. Enten niki hidup baterai. Ya itu roh. Terus jiwanya seperti napa? Program-programnya enten niki WhatsApp, enten Al-Qur'an, enten Facebook lah niki seperti jiwa programnya ini. Instalannya nih. Terus jasanya di HP ini niki. HP bentuk HP ini niki. Gitu. Jadi kalau jiwa kita tarbiyah dengan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, maka jiwa kita juga nanti akan dekat senang dengan Al-Qur'an. Gitu. Tapi kalau enggak kita biasakan dengan Al-Qur'an, biasa dengan Al-Qur'an. Bahkan kata di dalam kata Nabi ya Rabbi inna hadzal ya Rabbi inna qaumi hadzal Qur'ana mahjura. Jadi doa istilahnya sambatannya Nabi kepada Allah itu, ya Allah, umatku ini kok menjadikan Al-Qur'an ini kok sesuatu yang dijauhi gitu gitu. Jadi jauh sampai kita itu menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang menjauh dari Al-Qur'an gitu. Boten seneng kali Al-Qur'an. Nah niki, kita harus jadi orang yang mentarbiyah diri dengan Al-Qur'an. Jadi gimana mentarbiyah diri dengan Al-Qur'an? Dengan kita mempelajari terus berusaha melaksanakan Al-Qur'an. Bagi bapak-bapak itu yang belum bisa baca Al-Qur'an tidak ada kata terlambat. Yang tua, misalnya kalau pun sepuh, pun seket, pun swida, belum bisa baca Al-Qur'an, tidak apa-apa. Tidak ada istilah terlambatnya. Istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maksudnya lebih baik terlambat kita mempelajari Al-Qur'an, mau bersemangat baca Al-Qur'an, daripada kita ketika menghadap Allah tidak punya apa-apa bagian dari Al-Qur'an. Karena kita nggak pernah mempelajari, nggak pernah ada usaha untuk ada ikhtiar untuk belajar Al-Qur'an. Minimal kalau kita itu ada ikhtiar, sudah sepuh, semangat membaca Al-Qur'an, pas dipanggil Allah, ya Allah saya sudah berusaha, sudah ikhtiar membaca Al-Qur'an, sudah ikhtiar. Kalau seandainya engkau
beri aku itu umur yang panjang, pasti aku akan juga nanti akan menjadi orang yang akrab, mahir dengan Al-Quran. Nah itu. Jadi kita ada harapan untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemudian, taslimu li ahkamihi, menerima dan tunduk kepada hukum-hukum Al-Quran. Gitu. Jadi jangan sampai kita benci terhadap hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita itu membenci istilah-istilah Al-Quran. Misalnya contoh pripun? Istilah jihad benci, istilah khilafah benci. Apa mulai Pak? Kok dibenci ki kuwi istilahnya kan Al-Qur'an ya kok benci piye. Nah ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Jangan sampai kita juga seperti orang orientalis. Belajar Al-Qur'an dipanggil, paham Al-Qur'an. Neng mboten beriman, Pak. Nggih. Mboten beriman, Bu. Padahal napa? Pelajari Al-Qur'an, uripe tiap hari utek-utek Al-Qur'an. Iki Al-Qur'an isine iki apa ya? Tapi tidak beriman. Nah, itulah yang disebut dengan Islamuluk. Jadi kadang itu memang apa iman itu adalah hidayah dari Allah. Gitu. Wong setiap hari ono pelajari Al-Qur'an, utek-utek Al-Qur'an nganti mati orang Islam, orientalis gitu. Malahan terus sing sinau tekan Mekah barang, ketemu dengan ulama-ulama besar, nganti matine ya ora Islam. Gur jenenge tok Islam. Sinten? Enten ngertos? Senok Hurgronya atau namanya Abdul Ghafar. Nama Islamnya Abdul Ghafar. Dia mati sampai mati tidak masuk Islam. Gitu. Padahal sinaune ning Mekah barang. Mungkin bahasa Arab kalih kula kalih panjenengan pinter Senok Hurgronya bahasa Arab iki. Ning nganti mati loyal kepada pemerintah Belanda dan ingin mengubur semangat jihad penduduk Nusantara. Yaitu ya. Itulah Senok Hurgronya. Ya, maka jangan mendoakan Senok Hurgronya nggih kalau pergi ke Belanda. Pergi ke Belanda terus nemu kuburane mendoakan niku mboten Islam mati-matine. Terus dakwatu ilahi, berdakwah kepadanya, mempertahankan tanah air contohnya nggih. Seperti penduduk Gaza. Ribatu fisabilillahi yauman khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam sebuah hadis. Jadi ribat fisabilillah, berjaga, menjaga tanah air sehari semalam itu lebih baik daripada dunia seisinya. Padahal kita bayangkan setiap hari penduduk Gaza mereka itu ribat, membela tanah air mereka, mempertahankan tanah air mereka. Dan itu mereka sepanjang hidup mereka. Berarti pahalanya gimana? Luar biasa. Kita pantas iri kepada mereka. Jadi walaupun mereka itu penderita, tapi kita seharusnya iri kepada mereka. Karena pahala yang mereka berikan, yang Allah berikan kepada mereka ya pahala yang luar biasa. Jadi sudah hidup di bumi ribat, ditambah dengan dengan ahlul Quran, dengan penderitaan yang luar biasa, tapi mereka menjadi cermin kesabaran kaum muslimin. Inilah ya. Panjenengan ngertos anu nggih, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Brigade Izzuddin Al-Qassam niku kenapa kok hebat? Berani bahkan meledakkan tank dari jarak nol. Maksudnya apa? Bawa digawa, ditempel ke neng tanknya, bayangkan. Iku wis perang neng ndi boten sing wani ngoten, Pak. Nggih. Dadi jedul kotrowongan ya, menek nggawa bom mlayu, bomnya ditempel ke neng tank terus ndelik mlayu meledak. Niku mboten wong sing imane kuat, mboten jihad, mboten ahlul Quran, mesti wedi ngoten niku. Niku luar biasa niku. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quran. Brigade Izzuddin Al-Qassam direkrut dari pemuda yang tidak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid.
Berarti sing dipilih sing seneng ning masjid, subuhan ning masjid, dipilih. Oh iki cah apik, ning masjid ra tau telat. Terus iki ternyata napa? Iki seneng Quran, ahlul Quran. Hafalannya minimal 10 juz. Direkrut. Jadi didadekke tentara membela tanah air Palestina. Ya. Membela kehormatan Islam, merebut Masjidil Aqsa. Coba siapa yang peduli dengan Masjidil Aqsa untuk direbut kembali, kecuali mereka. Maka kita mendoakan. Kita bukti kita ahlul Quran, bersama mereka kita doakan mereka. Saya setiap khutbah Jumat ya, kalau secara terang-terangan saya pasti akan doakan Allahumma ansuri ikhwanana muslimina Filistin, ahlul Gaza, khosatan ahlul Gaza, wa apa wa ini wa as'aluka antuharira ardul Filistin wa masjidal Aqsa, dan aku berharap kepada Engkau ya Allah agar Engkau bebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Itu kalau saya khutbah Jumat mesti tidak lupa itu ya. Ina antas as'aluka antuharira ardul Filistin ya. Kemudian yang terakhir adalah iqamatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Jadi tegakkan Al-Quran ini di muka bumi. Jadi kita menjadi orang-orang ahlu Al-Quran yang menegakkan minimal diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kantor kita, kalau kita jadi pejabat, gitu. Kalau kita jadi presiden, maka bagaimana caranya rakyat Indonesia itu orang menjadi manusia yang mencintai Al-Quran. Nah, itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kita semuanya menjadi ahlul Quran ya, yang hadir di malam hari ini menjadi ahlul Quran dan menjadi ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi ini ya. Mungkin ini saja, mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata saya yang kurang berkenan atau banyak kesalahan, mohon maaf ya. Aku qouli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan, umur panjang dan semuanya dapat berlimpah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.